Udah jalanin apa baru mulai? Baru mulai, iya. Kemarin habis ya, selesai ya menjelaskan mengenai sifat buruk. Sekarang ibu-ibu kita menanjak ke pembahasan mengenai tiupan sangkakala yang kedua, di mana akan dibangkitkannya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-babul khamisu wal ishruna. Al-babul khamisu wal ishruna. Fi dzikri nafkhatis suri lil ba'si. Terus ada di dalam kurung tuh Bu, faidahum. Ada enggak? Ada di dalam kurung bawahnya. Iya, ada. Di bawah baris keempat. Iya, faidahum qiyamun yanzurun. Ayo. Qiyamun yanzurun. Ibu kok nggak ngikutin? Qiyamun yanzurun. Di bawah lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, ini mah Ibu ini nih rame nih, kena bacaan apa ini kita? Sering dibaca ya. Bawah lagi, paling bawah. Yauma yunfaku fisuri fatatuna afwaja. Nah, sampai situ ya. Nah, itu bacaan Al-Qur'annya. Kalau bacaan bahasa Indonesianya tidak dituntun ya Bu ya, didengarkan dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Al-babul khamisu wal ishrun fi dzikri nafkhatis suri lil ba'si. Bermula bab yang ke-25. Khamis berapa Bu? 5. Khamsah. Ishrun 20. Jadi 25. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-25. Pada menyebutkan tiup sangkakala bagi bangkit kemudian firman Allah Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang meniup sangkakala siapa? Malaikat Israfil. Makanya ibu-ibu mesti kenal ya, supaya nanti kita kalau coba ibu-ibu, beda nggak orang yang nggak kenal sama kita dengan orang yang kenal sama kita? Beda. Kalau orang yang kenal sama kita diperhatiin nggak? Diperhatiin. Tapi kalau nggak kenal, dicuekin. Iya, di masa bodohin. Nah, karena kita waktu di dunia nggak kenal. Ibu kalau ditanya, kenal nggak sama malaikat Israfil? Kenal, bilang. Iya, jangan bilang agak kenal lah. Malaikat memang agak kelihatan. Siapa juga nggak bakalan lihat ya Bu ya. Tapi kenal nggak? Kenal. Melalui apa? Melalui namanya kita tahu, apa tugasnya. Ibu, malaikat apa aja Bu? Yang 10 yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid,
Yasin, Malik, Ridwan. Anak sekarang ngomongnya Ridwan, Malik, karena takut nih yang neraka ya. Jadi dulu ini Malik ke Ridwan dulu ya. Iya. Jadi kalau kita dulu Malik dulu, baru Ridwan. Nah sekarang Ridwan dulu, baru Malik. Ya, kayak berdoa bangun doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau kita bismika, kalau kita kan gini Bu, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau sekarang bismika Allahumma amut wa bismika ahya gitu ya. Apa nggak tahu dibolak balik karena barangkali kita dulunya mati dulu ya, ada dulu baru ada gitu ya. Dia kan ngajarinnya pasti ada dasarnya. Iya, guru-guru sekarang ngajarin sama murid-muridnya karena memang ada dasarnya. Kita juga dulu baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Memang dari guru kita ada dasarnya ya Bu ya. Jadi nanti ibu-ibu jangan kaget kalau nanti ada anak bacanya amut dulu baru ahya. Tadi apa Bu? Malaikat apa Bu? Malaikat Jibril. Udah selesai ya. Malaikat Jibril kerjaannya ngapain? Menyampaikan wahyu. Membagikan apa? Menyampaikan. Oh, kirain membagikan rezeki, belum apa-apa udah mau rezeki aja. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kayak kita dapat ilham, ya kan? Dapat jalan keluar berupa pemikiran itu malaikat Jibril tuh ya. Dan anak-anak buah dan anak-anak buahnya malaikat Jibril. Terus apa? Malaikat Mikail ngapain? Belum ikut Allah sama anak TK. Biarin agak dikasih rezeki sama Allah. Apa dulu? Menurunkan hujan, jangan main ngasih rezeki aja. Iya, menurunkan hujan dulu. Hujan itu adalah sumber dari kehidupan. Gara-gara hujan jadi tanaman pada tumbuh. Sumber rezekinya dari langit. Tapi karena kebanyakan airnya, sebetulnya Allah nurunin hujan ya sekebutuhan kita, ya. Itu akhirnya kayu-kayu pada ditebangin. Masa dua hari habis ancur-ancuran langsung banyak kayu gelondongan diangkut ya. Kalau pasti itu kan cakep banget ibu-ibu. Kalau dia ke bawah air kan bentuknya kan enggak cakep ya Bu ya. Iya, kalau ini mah cakep banget, berarti diapain itu Bu? Itu ulah manusia. Iya, ulah manusia, jadinya ibu-ibu kagak ketampung itu air. Air kagak ketampung, air ya Allah habis deh Bu. Gara-gara orang yang kagak bertanggung jawab jahat, yang kena imbasnya semua masyarakat. Kasihan ibu-ibu. Kemarin tuh ibu-ibu bapak dapat telepon dari Amantubillah. Kalau ada yang mau berbagi, nih kebenaran nih Bu, baju kita banyak di rumah ya Bu ya. Yang dipilihin, tapi jangan yang udah layak pakai popok ya, jangan ya. Jadi yang layak masih dipakai gitu Bu. Jadi ibu-ibu kalau ada yang di rumahnya tahun ini nambah bajunya 10, keluarin deh tuh 10-10-nya. Jangan yang baru. Masuk ke lemari 10, keluarin 10 yang lama-lama tuh Bu, yang udah nggak kepake. Jadi ibu-ibu kalau misalnya nanti ngedengar dari RT, dari RW, dari masjid, siapa yang mau rela berbagi dengan yang ada di Sumatera sana,
dimanapun yang kemarin terkena dampak banjir, jadi ibu-ibu ya kita bantu ala kadarnya. Kalau kita baju-baju mah ya 1-2 biji punya ya Bu ya, mukena selimut bayi, JNT ya, dipakai berkilo. Oh, walaupun kita sendiri. Iya, misalnya ongkirnya gratis. Ongkir gratis, terus kita yang jadi enggak perlu kita melalui orang, melalui tim gitu, boleh. Iya kan kita mah agak ngerti yang ngirim. Iya, kalau kita udah tahu kemana harus dikirimnya, kalau kita kan kagak tahu. Iya. Gitu. Oh iya, alhamdulillah. Itu yang pakaian layak pakai, yang layak pakai, ya. Selimut ya. Seprek tuh Bu. Iya, butuh banget itu. Jadi tadi apa Bu? Malaikat Mikail udah ya. Terus apa? Malaikat Israfil ngapain? Niup sangkakala. Terus abis Israfil ngapain? Cabut nyawa. Kenal kagak? Nah, nanti kita dicabut nyawanya pelan-pelan deh. Ya, enggak ngeberobot. Terus abis malaikat Israfil siapa? Munkar. Nakir. Ngapain tuh? Apa itu ya? Aturan waktu hati dulu ya. Bukan nakir dulu ya. Kita oh, kalau saya belajarnya munkar nakir dulu. Dia padahal sih kerjaan di dunia itu adalah rokib aktif dulu. Iya, rokib. Saya tadi nyebutnya munkar nakir. Pantes Ibu, saya nanya munkar nakir mencatat amal baik orang ibunya, aktif ibunya ke rokib aktif sih ya. Ibu mah begitu. Orang nanya yang mana, jawabnya yang mana. Saya nanyanya munkar nakir, bukan rokib aktif. Munkar nakir ngapain? Menanya di alam kubur. Nanti kita ditanya nggak? Ditanya, tapi ditanyanya pelan-pelan biar kita bisa jawab. Ya Bu ya. Karena apa? Kalau nggak bisa jawab nanti kita digendik ibu-ibu sama malaikat munkar nakir. Iya. Kalau perlu munkar nakir ngumpet dari kita. Kenapa? Karena kita takut ngeliatnya. Ya, bukan malaikat munkar nakir nggak datang, tapi datang cuman ngumpet, kasihan dia nih. Kalau saya nanti menampakkan diri, nanti dia takut, kasihan. Mendingan saya ngumpet aja dah, gitu. Kata malaikat munkar nakir. Baru di munkar nakir apa? Rokib atid. Ngapain rokib atid? Mencatat. Rokib dulu. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Habis malaikat rokib atid apaan? Malik Ridwan atau Ridwan Malik. Malik ngapain? Menjaga neraka. Ridwan surga. Oh, ibu-ibu udah cakep nih ya. Udah cakep, nanti bakalannya 10 malaikat ini akan berbaik-baik kepada ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lagi ngomongin malaikat Israfil. Kenapa ngomongin malaikat Israfil? Karena ini adalah tugasnya malaikat Israfil. Tugasnya malaikat Israfil ngapain? Meniup sangkakala. Pernah ibu-ibu di beberapa tahun yang lalu ditakut-takutin kita itu Bu. Jangan kita beli trompet. Itu nanti malaikat Israfil marah. Kalau satu anak aja yang niup trompet nggak ngaruh. Tapi kalau rame-rame, oh ya, bisa-bisa ibu-ibu nanti malaikat Israfil tuh terganggu. Oh, akhirnya benar ibu-ibu. Agak ada yang beli petasan, agak ada yang beli trompet.
orang Islam tuh patuh banget ya. Pas tahun-tahun besoknya kagak di ini, ayo lagi aja. Ibu-ibu kadang-kadang kita serem loh Bu. Tuh jadi waktu di Lestar tuh ada tuh bosnya itu Bu. Dia memang seneng banget tuh Bu. Jadi sampai ngebul gitu Bu. Ini mah bukan lagi ngomongin trompet, lagi ngomongin petasan, sampai ngebul gitu tuh Bu. Itu segang tuh Bu. Kenapa? Karena memang pada saat dimana jam 12 itu, dari setengah 12 berbarengan tuh kan? Iya. Duit sayang. Tapi memang seneng sih ya, dibilang sayang seneng. Ya. Apalagi punya cucu tuh Bu. Ya. Jadi ibu-ibu malaikat Israfil. Kemudian berfirman Allah Ta'ala, hai Israfil. Allah ngomong nih. Allah ngomong. Kita nyebutnya berfirman, bukan ngomong. Berdiri olehmu dan tiup Bu. Sekarang ini malaikat Israfil. Oh iya, betul. Malaikat Israfil dalam keadaan duduk nih Bu. Di pahanya buntut apa? Buntut sangkakala. Terus di sininya ituan yang buat ditiup. Buat ditiup kan kita tiup ya. Tinggal niup deh tuh. Ya. Kata Allah, berdiri olehmu dan tiup olehmu pada sur. Jadi bahasa Arabnya sangkakala adalah sur. Sur akan tiap bangkit, maka meniup akan tiup bangkit. Jadi suruh bangun buat apa? Buat supaya malaikat Israfil menjalankan tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala apa Bu? Trompet. Ibu kayaknya kita dari kecil ngomonginnya sangkakala. Kalau ada yang nggak paham sangkakala ya trompet. Jadi kalau dibilang trompet kayaknya kurang serem ya. Tapi kalau dibilang sangkakala, waduh ibu-ibu bukan main, serem kita. Kenapa? Lah iyalah nanti kan belum Natal. Belum, ya kan dimulainya kan dari mulai akhir Desember. Sekarang kan belum datang bulan Desember, baru masuk. Maka meniup ia dan menyeru. Hai segala ruh yang keluh. Ibu tahu nggak keluh? Keluh itu yang diam, kaku. Yang keluh itu nggak bisa ngomong. Ibu-ibu lidahnya kali ya? Kaku lidahnya. Sejak ibu-ibu kita meninggal udah diem, nggak ada yang ngomong. Orang yang mati ada yang ngomong nggak? Kagak. Jangankan orang yang udah mati, orang yang belum mati aja, orang yang dalam keadaan sakarat bisa nggak ngomong? Kagak. Itu udah ditarik itu lidahnya. Ya udah ibu-ibu ya Allah, nih lidah nih waktu mau meninggal pendek banget. Kenapa? Karena ketarik ke dalam. Nanti pas ada orang di dalam neraka, lidahnya panjang banget. Ya, tarik sama malaikat Zabaniyah. Menjaga malaikat yang ada di dalam neraka. Itu siapa tuh Bu? Orang yang suka ngomongin orang tuh dulu. Yang maki-maki orang. Orang yang suka nindahin omongan orang. Termasuk guru yang cuman bisanya ngomong doang. Kagak ngamalin ilmunya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali laknat Allah, murka Allah terhadap orang yang cuma bisa ngomong tapi enggak ngamalin. Ya Allah, makanya ibu doain ya. Ibu belajar, saya ngajarin, sama-sama kewajiban.
Tapi mudah-mudahan bukan cuma ibu aja yang bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan, tapi terlebih saya mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan. Karena ibu-ibu tanggung jawabnya berat, ya, tanggung jawabnya berat. Tapi memang ibu-ibu, alhamdulillah, kadang-kadang memang pas giliran kita sampein ada itu Bu ke semangat kita buat laksanain dibanding ketika kita tahu tapi belum nyampein, ya. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan kita bukan cuma pinter nyampeinnya doang, tapi juga kita bisa ngamalinnya. Nah itu Bu, ruh yang keluh, nggak bisa ngomong. Dan segala tulang yang hancur, udah hancur belum Bu? Kira-kira tuh, yang udah 25 tahun, yang udah 100 tahun. Ya Allah, ibu-ibu, itu yang ada di alam kubur sana, bukan yang baru 5 tahun, bukan yang baru 1 tahun aja. Yang ada di dalam kubur, yang udah 1000 tahun, ada nggak yang 1000 tahun? Ada. Jangankan yang 1000 tahun, Nabi Adam udah berapa? Wah, agak tahu udah berapa? Berabad-abad. Masih ada nggak dalam barzah? Masih ada. Ya, kan manusia pertama adalah Nabi Adam. Dia adanya di alam barzah. Ibu-ibu, Allah ciptain manusia itu ada matinya. Tapi kalau malaikat, setan ada matinya nggak? Enggak. Iya. Belum mati. Ya. Ibu-ibu, orang yang ada dalam kuburan, alam barzah, ketika dia mendapatkan nikmat kubur, enak banget tuh Bu. Semakin enak. Tapi kalau yang dalam kuburnya mendapatkan siksa, ya Allah Bu, semakin hari semakin tersiksa. Itu baru dalam kubur. Belum lagi nanti proses hari kiamat. Dalam kubur udah masuk ke dalam kiamat belum? Belum. Ya. Tapi ibu-ibu, dia udah tahu nasib dia di hari kiamat. Karena apa ibu-ibu? Al-qabru awwalu manzilin minal akhir. Awwalu manzilil akhir. Jadi kuburan itu adalah tempat singgah yang pertama dari hari akhirat. Jadi pertama-tama tempat persinggahan akhirat adalah kuburan. Belum nyampe ke akhirat, tapi dia udah tahu tuh. Jadi udah hancur. Tapi ada orang yang dikecualikan oleh Allah bahwa mereka nggak hancur. Siapa ibu-ibu? Para nabi dan para mursalin. Ada orang-orang walaupun bukan anbiya mursalin, barangkali para aulia Allah. Wali-wali Allah, mereka tidak hancur. Takut itu binatang tanah untuk mendekatinya. Kalau model-model kayak kita Bu, ya Allah demen banget tuh Bu. Ya, binatang-binatang tanah. Ya Allah ibu-ibu, kalau kita ngelihat di TV tuh Bu ya, yang pada tertimbun anak tanah, yang pada itu yang di Sumatera, iya, ya perempuan kan dia tenggelam apa sih, terbenam ya, tertimbun dengan rumah-rumahnya, orangnya, rumahnya, ya Allah, Yang hilangnya banyak. Yang mati pun banyak. Ibu-ibu kayaknya waktu tsunami Sumatera juga ya. Tsunami Aceh. Tapi kan Sumatera Aceh. Sekarang Aceh juga kan? Iya, kayaknya ini. Ada apa itu ya? Saya kadang-kadang mikir, ya Allah, ada apa itu? Negeri Aceh itu. Banyak gunung. Kayu-kayu pohon gede itu. Ya Allah. Alhamdulillah ada gunung-gunung ya.
Jadi ibu-ibu dan segala tulang yang hancur. Ini kan kita bukan ditakut-takutin oleh BMKG nih. BMKG ya namanya. Iya. Jadi seluruh daerah yang ada di Indonesia ini harus waspada di akhir-akhir Desember ini. Kenapa Ibu? Cuaca ekstrim. Oh, cuaca yang ekstrim. Termasuk Jakarta. Kata saya gini, Jakarta dari mana airnya? Kata Bapak, ya dari Bogor. Jakarta Utara dari laut. Jadi kalau orang-orang yang tinggal dekat laut mah ya bukan cuman waspada di Desember, emang kalau lagi pasang ya udah. Ya. Ya Allah. Kapan? Oh iya. Oh. Oh kan ditinggiin tuh. Kan ditinggiin keluar tuh. Kan waktu kemarin kan siapa yang ninggiin tuh? Anies Baswedan ya? Pak Anies tuh ya. Kan tinggi banget tuh. Sekarang melampaui juga. Oh, ya. Ya Allah. Emang akhir-akhir ini kita jalan-jalan takut ke ini ya? Takut ke pantai ya? Bukan, enggak. Kayaknya sekarang banyak yang jalan-jalannya bukan ke pantai gitu. Kok Asmana ini ya? Mau Ustazah Sakilah ya? Ya kalau musibah mah yang di rumah juga. Kalau iya kata Ustazah Sakilah doain biar kan dikirim tuh sama saya tuh ya. Kayak begitu. Ya ya musibah mah kalau mau datang nggak usah pakai yang lagi ini di rumah juga. Iya jatuh gedebuk aja dari kasur ya. Nggak di mana. Anak buahnya Ustazah Sakila yang tanggal 20. Tanggal 20. Kalau bisa kira mah ke Lombok bisa jadi. Lain lagi. Bali. Kata saya kan hari tanggal 20 mah. Makanya di rumah kata saya. Nggak ikut itu mah. Kalau dia mah pantai Anyer dari RT. RT. Ya Allah Anyer lagi. Umi ikut juga. Kalau bisa kira mah Lombok Bali. Lombok Bali. Ibu-ibu maulid di rumah ibu-ibu tanggal 20 ya. Itu Umi sekarang rombongan ini Pak Tohir almarhum. Udah lanjut ya. Hancur tubuh tulang ya. Jadi ibu-ibu ruh yang ada di dalam kubur yang nggak bisa bicara elu, kemudian tulangnya udah hancur, segala jasad yang hancur dan segala aurat yang berpotong-potong, Bu. Kita kan pakai kafan. Habis enggak kain kafannya? Telanjang enggak? Telanjang putus-putus enggak? Putus-putus. Udah enggak kelihatan lagi. Ya, udah enggak kelihatan lagi tuh tubuh kita, mana badan, mana kaki gitu, Bu ya. Mana tangan udah. Tapi ibu-ibu ngumpul tuh, Bu. Jadi waktu saya udah cerita apa belum? Waktu kakek saya, anggapnya belum ya. Belum tentu. Waktu mindahin makamnya kakek itu begini ngomplok. Jadi ngumpul, jadi ada perbedaan antara tanah dengan tanah badan kita, ya. Tulang gitu ya. Itu juga rambutnya saja. Jadi begitu tuh. Paling lama adalah rambut dan tulang. Iya, saya belum pernah pakai, saya belum pindahin. Paling lama Itu bisa ngumpul lagi gimana ya? kan kita kan begitu kan. Jadi sedikit banget gitu. Jadi kita badan kita ibu jangan dramatis. Belum lagi aja kalau sakitnya kelamaan itu mengecil, Bu. Kecil banget. Saya ngelihat Ustazah Zuhro, bukan jelek-jelekin ya. Jadi ya Allah pendek banget dah. Iya.
Nah itu kan yang manusia yang dikecualikan oleh Allah, tidak tersentuh oleh tanah. Iya. Itu kayak gitu manusia pilihan tuh. Manusia pilihan. Ya Allah, kalau kayak kita mah nggak tahu nih, ya. Ya saya mah begini aja dah, emang nyadar nggak punya apa-apa buat bekal, dosanya banyak, biarin deh, walaupun tinggal tulang belulang, yang penting jangan disiksa gitu. Ya Allah, ya Allah. Kita ngebayangin gigitan apa sih binatang. Iya, akra, syuja'ul akra. Sakit banget kalau jepit aja kita kalau jepit. Sakit banget. Di dunia ada ini. Udah sakit banget ya binatang. Ya, jadi ibu-ibu aurat yang berpotong-potong udah pada pecah, udah pada patah. Dan segala kulit yang carik-carik, ya udah sobek-sobek tuh kulitnya, ya. Dan segala bulu yang gugur udah hancur, udah terlepas bulu. Berdiri olehmu bagi fasal al-qadha. Fasal al-qadha itu menghadapi ketentuan keputusan Allah. Maka berdirilah mereka itu dengan suruh Allah Ta'ala. Berdiri nih kita, Bu. Ibu-ibu auratnya udah terpotong-potong, kulitnya udah tercarik-carik, udah tercabik-cabik, udah jadi tanah. Pas giliran Allah bangunin, suruh bangun, dalam keadaan seperti apa? Sekarang gini. Oh, gini. Iya. Jadi ibu-ibu itulah yang tidak dipercaya oleh kaum kufar Quraisy zaman dulu. Jadi umat manusia nggak mempercayai ini, nggak mempercayai yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Mana mungkin manusia udah jadi tanah, udah hancur, dibangunin kembali dalam keadaan seperti ini. Dan seperti ini, Bu. Ya, dan seperti ini. Akhirnya ibu-ibu Allah kasih ilmunya. Terus itu ibu-ibu adanya Ashabul Kahfi itu untuk apa? Untuk menceritakan bahwa betapa Allah akan mudah-mudah saja membangunkan manusia yang mati, yang sudah hancur menjadi hidup kembali. Kalau Ashabul Kahfi nggak hancur, Bu, Allah pelihara badannya. Allah pelihara badannya, kukunya panjang. Jadi kayak orang hidup, kukunya panjang, rambutnya panjang. Setelah 300 sekian tahun, ya, itu dihidupkan kembali. Bisa, ibu-ibu. Buat Allah nggak ada yang mustahil. Sekarang ibu-ibu ada daur ulang. Manusia dikasih ilmu pengetahuan. Coba ibu-ibu, ibu suruh kumpulin plastik. Bu, RT saya rajin tuh, Bu. Ibu kumpulin plastik, ya, nanti dijual, dikiloin, lumayan ibu-ibu. Daripada dibuang begitu aja. Ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka mengurangi sampah yang menumpuk yang sudah tidak ada. Bukan melestarikan. Begini ibu-ibu, sampah semakin banyak, tapi tempatnya udah kayak gini ibu-ibu. Ibu-ibu banyak orang ngebangun rumah. Buat siapa? Buat orang yang hidup. Sekarang orang mati, nanti susah ibu-ibu dikuburnya. Kenapa? Orang banyak wakaf masjid, wakaf musola, ya ngebangun rumah. Apa sekarang ada orang yang wakaf kuburan? Enggak. Makanya ibu mulain kita berpikir untuk wakaf kuburan. Lah sekarang ibu-ibu ditumpuk. Nah ini kita nih Bu, para pendatang. Ibu pendatang bukan? Iya. Kalau nggak ada keluarga di Kalisari tuh, TPU Kalisari, nggak bakalan bisa dikubur di situ. Kecuali ada saudara di. Iya, ada di situ tuh. Ya, jadi ibu-ibu sekarang itu, saya kan tadinya punya pemikiran begini, ya Allah, kalau di kampung sono jauh banget. Ya, jauh banget. Ibu saya, abah saya, keluarga saya
paling-paling pulang kampungnya setahun 2 kali. Kemarin juga sampai kangen deh ibu-ibu saya. Saya sebelum umroh saya ke makam dulu. Saya ngorbanin, saya tadinya mau kumpul-kumpul sama saudara. Tapi ini waktunya mepet nih. Kalau saya kumpul sama keluarga, saya nggak ke makam. Kalau saya ke makam nggak ke keluarga, saya korbannya apa? Korbannya keluarga malah jadinya. Kata abang saya, padahal kan yang penting yang hidup bertemunya. Ya, emang nanti Yuyun ketemu sama ibu di sana. Tapi karena rindu ibu bukan karena orang tua rindu gitu, ya Allah. Adanya ke kuburan. Benar Bu, nggak ketemu? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Ya Allah ibu-ibu. Saya punya pemikiran begini ibu-ibu. Saya mau dikubur di sini aja. Tapi ibu-ibu nggak bakalan saya bisa dapat kubur di sini. Udah penuh ibu-ibu. Ya udah biarin terpaksa di sana. Ya. Jangan terpaksa. Ya iya, terpaksa di sana. Pengennya ibu-ibu setiap Jumat kayak orang sini ziarahin kubur bapak ibunya, gitu kan? Karena apa, dekat. Saya juga berharap begitu nanti anak-anak saya. Tapi belum tentu juga diziarahin. Ya. Itu kata abang saya. Kan yang penting kalau yang meninggal kan doanya. Iya, doa juga, tapi saya kangen gimana? Lihat gitu ya. Ngelihat ya Allah gitu. Maka berdirilah mereka itu dengan suruh Allah Ta'ala. Bangun tuh Bu. Bangunnya kenapa? Karena disuruh sama Allah. Ibu, segala sesuatunya kita ini semuanya atas perintah Allah Bu. Malaikat Israfil bisa enggak niup sangkakala sekarang? Enggak bisa. Kenapa? Karena belum disuruh sama Allah. Ya, belum disuruh sama Allah. Walaupun ada orang yang sakit, udah tinggal tulang, kulit, dagingnya udah habis, Allah belum nyuruh itu malaikat Israel buat cabut nyawa dia. Ya Bu ya. Kira-kira mati nggak tuh orang? Enggak. Ya mati. Habis banget. Meninggal nggak Bu? Kagak. Padahal anaknya udah ngarepin. Kapan sih meninggalnya? Saya ridho banget. Ya begitu Bu. Ya Allah Bu, jangan sampai kayak begitu Bu. Ya jangan sampai diridhoin kematian kita sama anak kita Bu. Ya iya. Ibu-ibu ya Allah. Yang sehat, yang masih keker, ya masih bugar, kira-kira kalau malaikat Israel cabut nyawanya boleh-boleh aja nggak? Boleh-boleh aja. Karena apa? Emang udah diperintahin sama Allah. Ibu-ibu, apa kematian bisa kita rencanain? Enggak. Yang mutusin Allah. Allah. Ya Allah ibu-ibu, itu atas perintah Allah yang namanya itu manusia bangkit dari alam kuburnya. Dan demikian itu firman Allah Ta'ala, fa'idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri, mereka melihat kepada langit, sungguhnya telah bergerak-gerak, dan kepada bumi sungguhnya telah diganti, dan kepada onta sungguhnya telah dihampakan onta, dan kepada binatang yang buas sungguhnya telah dihasyarkan sama manusia, sudah dikumpulkan dengan manusia, dan kepada laut sungguhnya telah dinyalakan api, dan kepada segala nafas sungguhnya telah dan kepada segala nafas sungguhnya telah diduakan, dan kepada Zabaniyah sungguhnya telah dihadirkan, dan kepada matahari sungguhnya telah digulungkan. Matahari sudah digulung, dan kepada mizan sungguhnya telah didirikan. Mizan udah ada. Ketika manusia
dibangunkan oleh Allah, semuanya udah siap. Dan kepada surga sungguhnya telah didekatkan. Mengetahuilah diri seorang barang yang telah dihadirkan. Dan yang demikian itu firman Allah Ta'ala, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Berkata mereka itu, Bu, kita mudah-mudahan jadi ahli kubur yang mendapatkan nikmat kubur. Mudah-mudahan termasuk ahlul khair. Ketika malaikat Munkar Nakir sudah selesai bertanya, maka apa kata malaikat Munkar Nakir? Nam naumatal harus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Enak nggak Bu pengantin kalau tidur kekepan, ya Bu ya? Indah banget ibu-ibu, tidur deh Bu. Kira-kira berasa nggak waktu pagi matahari membangunkan kita? Nggak berasa. Kenapa? Karena kita dalam hati yang sangat bahagia. Tapi kalau orang sakit, ibu-ibu, ya Allah kapan sih pagi? Kayaknya malam lama banget. Iya nggak Bu? Ibu ngerasain nggak itu dua? Ngerasain sakit, ngerasain hati yang lagi bahagia. Coba kalau lagi nyenyak kayaknya baru tidur kok udah subuh aja. Tapi orang yang lagi sakit, kapan subuh datang lama banget malam. Semuanya akan mengatakan, apa ibu-ibu? Ya wailana, celaka. Siapa sih yang bangunin kita? Siapa yang membangkitkan akan kami daripada tempat ketiduran kami ini? Barang yang telah menjanji oleh Allah Ta'ala dan telah benarlah segala mursalin. Bu, ini saya lagi ceritain bahwa nanti kita bakalan dibangkitkan setelah kita tidur panjang di dalam kuburan. Kita bakalan kaget ibu-ibu. Disampaikan nih Bu, ya Allah, iya ya dulu diceritain kita sama kitab Daqaiqul Akhbar bahwa kita nanti lagi enak-enaknya tidur, tahu-tahu dibangunin, kita bilang apa? Ya Allah, celaka deh nih. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena alam barzakh sudah selesai. Maka datanglah yang namanya alam yaumul ba'si, di mana nanti akan ada mizan, akan ada sirat. Kita akan menghadapi perhitungan. Sekarang Bu, enak Bu. Jadi kalau kita mau berangkat pergi umroh, masukin apa yang kira-kira kayak gunting, kayak apa gitu, masukinnya ke koper. Cuman dibungkus, dilibet-libet gitu. Nggak ke sensor tuh, nggak ke deteksi. Saya ibu-ibu pas pulang, guntingnya saya taruh di handbag, ya, ditaruh di bagasi, di kabin, di tas. Kelihatan tuh Bu. Ini kan saya bawa tas 1, 2, itu kelihatan adanya di sini. Jadi dia tinggal yang ini nih, kagak ada, bener nyelip. Repot kan itu, jadi orang mau udah pada ini, saya mah lagi ubah-ubahkan nama gunting ya. Ya bagusnya cuma gunting doang. Kata bapak, udah kasih aja tuh gunting. Ya udah, emang gunting kan ditinggal. Tuh kayak begitu tuh nanti pemeriksaan kita. Ya, paspornya di apa? Agak bisa tuh. Ya. Agak kan kalau nggak bisa kan nggak bisa lewat kita. Kayak begitulah ibu-ibu. Nggak ditinggal juga, cuman kan malu ya. Orang kagak bisa. Ditungguin ibu-ibu, jangan takut. Maka keluar mereka itu daripada kuburnya tiada berkata suatu lagi, bertelanjang. Telanjang ibu-ibu? Kita waktu lahir telanjang nggak? Telanjang. Nanti kita dibangkitkan dari kubur kayak kita waktu lahir, agak punya
baju. Dan tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada firman Allah Taala, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sampai sini ya ibu-ibu. Jadi nanti ibu-ibu kita lanjutkan yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Insya Allah. Alhamdulillah, apa yang tadi kita baca kita bisa selesaikan pada hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.